Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, kali ini kami akan membahas sikap dan penilaian kelompok Wahabi kepada Rasulullah, penghulu para nabi dan rasul. Benarkah kelompok Wahabi ini mengagungkan dan memuliakan nabi? Mari pemirsa sekarang perhatikan bukti pernyataan ulama mereka yang meyakini bahwa Rasulullah adalah manusia biasa seperti kita. Sebab beliau juga dapat terkena sihir. Dalam kitab Zadul Ma'ad, karya Ibn Qayyim, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 4 yang diterbitkan oleh Mu'assasah Ar-Risalah, cetakan ketiga tahun 1998, pada halaman 115 sampai 116. Ibn Qayyim berkata, ketahuilah bahwa bentuk sihir yang tertimpa kepada Nabi sampai ke kepala beliau sallallahu alaihi wa alihi hingga ke salah satu kekuatan beliau yang mengantarkan beliau sallallahu alaihi wa alihi berhalusinasi bahwa beliau berbuat sesuatu padahal tidak melakukannya. Ibn Qayyim mengungkapkan, sekelompok orang mengatakan bahwa Rasulullah ketika ditimpa penyakit ini dan beliau sallallahu alaihi wa alihi menjadi berhalusinasi, telah berbuat sesuatu padahal tidak melakukannya. Kami tegaskan, telah berbuat sesuatu padahal tidak melakukannya. Diduga bahwa itu jenis pembuluh darah atau lainnya yang naik ke otak dan mendominasi perut terlebih dahulu, lalu melenyapkan mental dari kondisi yang wajar bagi beliau sallallahu alaihi wa alihi. Jelas sekali pernyataan Ibn Qayyim dalam kitabnya bahwa sihir yang tertimpa kepada Rasulullah bukan hanya fisik, bahkan dia mengatakan tadi sampai ke otak beliau sallallahu alaihi wa alihi. Berarti hal ini berhubungan dengan mental dan kejiwaan. Mana kelompok yang selalu berteriak-teriak sebagai pembela sunnah? Pada kenyataannya pemilik sunnah tersebut diyakini oleh mereka dapat terkena sihir. Disusul dengan pengikut Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim, yaitu salah satu ulama Wahabi, Al-Fuzan. Dalam kitab I'anatul Mustafid, karya Al-Fuzan, salah satu ulama Wahabi, jilid 1 yang diterbitkan oleh Mu'assasah Ar-Risalah, halaman 471 sampai 472. Al-Fuzan berkata, penyihir mengikat ikatan dengan benang, kemudian dia meludahi dengan ludahnya, kemudian meminta pertolongan kepada setan, dan ini memberi pengaruh dengan izin Allah terhadap yang disihir. Bisa jadi terbunuh atau sakit, atau memisahkan antara seseorang dengan kekasihnya, dan bisa juga untuk mencegah yang disihir agar tidak dapat sampai kepada istrinya. Sesungguhnya Rasulullah pernah disihir. Kami tegaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi pernah disihir, dan sihir tersebut berpengaruh pada beliau sallallahu alaihi wa alihi sehingga beliau berkhayal berbuat sesuatu padahal tidak melakukannya. Lalu Jibril meruqyahnya dan sembuhlah beliau sallallahu alaihi wa alihi dengan izin Allah. Seperti inilah keyakinan kelompok Wahabi kepada sosok mulia Rasulullah, yang mana telah berani menyatakan bahwa ketika Nabi terkena sihir, beliau berkhayal mengerjakan sesuatu padahal beliau tidak mengerjakannya. Dan disusul oleh ulama Wahabi lainnya tentang Nabi terkena sihir. Dalam kitab Syarah Fathul Majid, karya Al-Ghaniman, halaman 73, Maktabah Syamilah, Al-Ghaniman berkata, sihir benar adanya dan memiliki pengaruh yang nyata. Allah telah mengancam penggunanya dan dia mengabarkan bahwa hal itu merupakan fitnah dan penyebab kekufuran pelakunya. Dan itu adalah salah satu kerusakan yang menyebabkan pelakunya binasa di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Nabi telah terkena sihir oleh Yahudi. Kami tegaskan, Nabi telah terkena sihir oleh Yahudi, sehingga beliau sallallahu alaihi wa alihi berkhayal mengerjakan sesuatu padahal tidak melakukannya. Kemudian beliau sembuh dengan izin Allah. Pada pernyataan tokoh ulama Wahabi ini jelas digambarkan bahwa Rasulullah sedemikian terpengaruh oleh sihir tersebut sehingga beliau sallallahu alaihi wa alihi merasa melakukan suatu pekerjaan padahal dia tidak melakukannya.
yang artinya bahwa sihir tersebut telah mempengaruhi jiwa dan pikiran beliau sallallahu alaihi wa alihi. Pengaruh sihir tersebut jelas telah melecehkan kedudukan mulia Nabi, sebab keberadaan beliau sallallahu alaihi wa alihi sebagai panutan yang wajib diikuti secara total akan dipertanyakan. Karena dengan adanya dampak sihir tersebut, maka tindakan dan perbuatan beliau sallallahu alaihi wa alihi bisa saja salah dan tidak sesuai dengan aturan Allah. Bahkan bisa saja beliau merasa telah kedatangan wahyu, padahal tidak. Yang ingin kami tanyakan kepada kelompok Wahabi ini, hukum syariat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, apakah di saat beliau sallallahu alaihi wa alihi dalam keadaan normal atau dalam keadaan terkena sihir? Karena Al-Quran telah menyatakan pada surat 59 ayat 7, apa yang Rasul bawa kepada kalian, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Karena itu, pantas sekali kami bertanya, sesuatu yang dibawa oleh Rasul di saat posisi beliau sallallahu alaihi wa alihi terkena sihir, apakah tetap masih diterima? Apa yang menjadi keberatan bagi ulama Wahabi untuk menoleh kepada Al-Quran? Surat 5 ayat 67. Dan Allah memelihara engkau, wahai Muhammad, dari gangguan manusia. Jika pemirsa perhatikan, yang lebih aneh, pernyataan Al-Fuzan bahwa penyihir di saat dia akan melakukan kejahatan terhadap orang lain, dia akan minta pertolongan kepada setan. Dengan kata lain, nanti setanlah yang akan merasuk ke dalam jiwa orang yang disihir. Sementara di dalam Al-Quran, bahwa gembongnya setan telah membuat pernyataan kepada Allah bahwa dia tidak akan mampu untuk mengusik atau mengganggu orang-orang yang dipilih Allah atau mukhlasin. Pada surat 15 ayat 39 sampai 40. Ia, yaitu iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Sementara kita semua meyakini bahwa Rasulullah adalah pemuka dari orang-orang yang terpilih. Jadi bagaimana mungkin beliau sallallahu alaihi wa alihi terkena sihir yang di dalamnya terdapat campur tangan setan? Dan dalam ayat yang lain, Allah berfirman, maka apabila engkau, wahai Muhammad, hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Karena itu, jika kita meyakini bahwa Rasulullah terkena sihir, berarti secara tidak langsung kita meyakini beliau sallallahu alaihi wa alihi terkena pengaruh setan. Na'udzubillah min dzalik. Yang lebih menyeramkan lagi, di saat kita meyakini Rasulullah terkena sihir dapat mengantarkan seseorang ke dalam kezaliman. Sebagaimana firman Allah, surat 17 ayat 47. Ketika orang zalim itu berkata, kalian, wahai sahabat Muhammad, hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang terkena sihir. Maksudnya Rasulullah. Inilah tuduhan para musuh Nabi di saat itu kepada siapapun yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wa alihi. Yang mana tuduhan tersebut datangnya dari orang-orang yang zalim. Yang jadi pertanyaan, bagaimana hukumnya orang yang meyakini Rasulullah terkena sihir? Dan jika pemirsa perhatikan ayat berikut ini, mungkin orang yang memiliki sedikit akal dapat menilainya. Apakah Nabi terkena sihir? Allah berfirman dalam surat 2 ayat 102. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah fitnah, yaitu cobaan bagimu. Oleh sebab itu, janganlah kufur. Maka mereka mempelajari dari keduanya, yaitu malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa sihir tidak akan mengena siapapun kecuali dengan izin Allah. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin Allah mengizinkan setan untuk menyihir Nabi? Sekarang mari kita lihat apa yang telah dialami oleh Rasulullah
di masa kecil. Dalam kitab Sahih Muslim, jilid 1 yang diterbitkan oleh Dar Ihya Kutub Al-Arabiyah, cetakan pertama tahun 1991, halaman 147. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah didatangi Jibril alaihissalam saat beliau sallallahu alaihi wa alihi sedang bermain bersama anak-anak. Malaikat itu kemudian mengambil lalu merebahkan beliau sallallahu alaihi wa alihi, lalu membelah hatinya, mengeluarkan hati dan mengeluarkan segumpal darah darinya seraya berkata, "Ini bagian setan darimu." Kemudian mencucinya dalam bejana dari emas dengan air Zam-Zam. Dengan riwayat ini sangat jelas bahwa tempat bagi iblis di hati Rasulullah sudah tertutup. Namun anehnya, kenapa beliau sallallahu alaihi wa alihi masih bisa terkena sihir? Mari kita simak pernyataan keras dari salah satu ulama Ahlus Sunnah bagi yang meyakini Rasulullah terkena sihir. Dalam kitab Ahkamul Quran karya Al-Jassas jilid 1 yang diterbitkan oleh Dar Ihya At-Turath Al-Arabi, cetakan tahun 1992, halaman 60. Al-Jassas berkata, riwayat-riwayat seperti ini, yaitu Nabi terkena sihir, adalah berasal dari kalangan orang-orang ateis, memainkan dengan kalimat rendahan, dan mereka menarik perkataan untuk menggugurkan mukjizat para nabi dan mencelanya. Dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir karya Ibn Ashur, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 30 yang diterbitkan oleh Darut Tunisia, halaman 628. Ibn Ashur berkata, Allah memerintahkan Rasulnya untuk berlindung dari keburukan sihir karena Allah telah menjamin beliau sallallahu alaihi wa alihi agar tidak akan terkena keburukan para penyihir. Hal itu membatalkan kedustaan orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa Rasulullah terkena sihir. Di sini sangat jelas pernyataan Ibn Ashur bahwa Rasulullah tidak akan pernah terkena sihir. Namun yang amat disayangkan, masih banyak dari umat beliau sallallahu alaihi wa alihi yang meyakini bahwa nabinya terkena sihir. Dalam kitab Tafsir Al-Qur'anil Karim karya Muhammad Abduh yang diterbitkan oleh Matba'ah Mesir, cetakan ketiga tahun 1431 Hijriah, halaman 182. Muhammad Abduh berkata, adapun hadis, yaitu tentang Nabi terkena sihir, walaupun bernilai sahih, akan tetapi masuk ke kategori hadis ahad. Sedangkan hadis ahad tidaklah dipakai di dalam akidah. Dan kemaksuman Nabi dari pengaruh sihir pada akal beliau sallallahu alaihi wa alihi termasuk salah satu akidah, sehingga tidak bisa dinafikan kecuali dengan dalil yang pasti. Sampai kalimat, maka bagi kita hanyalah mengembalikan perkara di dalam hadis tersebut dan tidak menghukuminya di dalam akidah, dan kita mengambil dengan nas Al-Quran juga dalil akal. Sebagaimana yang sudah kami katakan di atas tadi, setiap riwayat dari manapun datangnya ketika berbenturan dengan Al-Quran, maka kita tidak boleh menjadikannya hujjah. Sekarang mari kita simak ayat Al-Quran berikut ini. Pada surat 52 ayat 48, Allah berfirman, bersabarlah Nabi Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Bertasbihlah seraya bertahmid, yaitu memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Dengan janji Allah tadi bahwa Rasulullah selalu dalam pantauan Tuhannya, namun dalam sisi lain kelompok Wahabi meyakini bahwa beliau sallallahu alaihi wa alihi masih dapat terkena sihir. Mari kita simak juga ayat berikut ini. Surat 20 ayat 49. Lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Sesungguhnya apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya penyihir belaka. Tidak akan menang penyihir itu. Kami tegaskan, tidak akan menang penyihir itu dari manapun ia datang. Allah sendiri telah menegaskan bahwa sihir tidak akan berhasil untuk mengusik Nabi Musa. Namun anehnya, ketika dinisbatkan kepada Rasulullah, penyihir tersebut mendapat keberhasilan dan menaklukkan sebaik-baik manusia. Karena itu, jika masih ada yang meyakini Rasulullah terkena sihir, dia telah berhadapan dengan ayat-ayat Al-Quran. Sekarang pemirsa perhatikan video dari ulama Wahabi berikut ini. Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yani suhira فبينما هو نائم
يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي وهما جبريل وميكال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال الذي عند رجلي يعني للملك الثاني ما بال الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع، لأن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، والنبي يسمع كلام الملكين وهما يريدان أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه الذي وقع له هو السحر. هذه قصة مهمة. يقول أحد الرقى، يقول كان عندي حالة أقرأ عليها، ولما استحضر الجني فإذا به يشير إلى ركن الغرفة ويصيح. قال تعجبت، إيش في ركن الغرفة؟ قال وجدت كتاب صغير الدروس المهمة لعامة الأمة تأليف الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه، ويصيح إلى الكتاب ويصيح عند الكتاب. قال بعدين قلت له وإيش فيه؟ قال هذا الرجل لو سمعنا اسمه حنا نحترق. Subhanallah, Rasulullah terkena sihir, namun bangsa jin ketakutan melihat kitab Ibn Baz. Bagaimana jika melihat orangnya langsung? Kami sarankan kepada para pemirsa agar jangan mudah menerima riwayat ataupun pernyataan dari ulama mereka di saat riwayat tersebut bertentangan dengan Al-Quran, sebagaimana yang telah diucapkan oleh Imam Fakhrul Razi. Dalam kitab Mafatihul Gaib, karya Imam Al-Fakhrul Razi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, cetakan tahun 1981, jilid 10, yang diterbitkan oleh Darul Fikr, halaman 44, tafsir surat An-Nisa ayat 45. Nabi SAW bersabda, jika diriwayatkan dariku suatu hadis, maka sodorkanlah kepada Al-Quran. Jika sesuai, maka terimalah. Jika tidak, maka tolaklah.